Mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar Pagi, hari Ibu. ini? Baik, Ibu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Oke, sebelum Ibu mulai materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu, Florida Unde. Ibu berasal dari Aimere. Baik, untuk tidak memperpanjangkan kata, kita langsung saja ke materinya ya. Ya, Ibu. Sabar ya. Baik, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang harga pasar. Yang pertama tentang pengertian harga pasar. Pasar adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen sebagai penawar dan konsumen sebagai permintaan. Yang pertama, fungsi utama harga. Satu, sebagai alat bantu dalam aktivitas. Dua, penetapan harga yang tepat akan memberi keuntungan bagi penjual. B, cara yang digunakan untuk menunjukkan keadaan keseimbangan harga pasar, yaitu 1. Menggunakan angka. 2. Menggunakan kurva permintaan dan penawaran. Yang ketiga, menentukan secara matematik. Di sini ada proses terbentuknya harga pasar. Ibu minta Saudari Sandra Lita Meo untuk membacanya. Terima kasih, Ibu. Saya akan membacakan proses terbentuknya harga pasar. Yang pertama, adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. 2. Adanya kekuatan permintaan dan penawaran yang akan membentuk harga pasar. Dan yang ketiga, adanya keseimbangan atau jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang ditawarkan. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Saudari Sandra Lita. Yang berikut, proses penetapan harga pasar, yaitu permasalahan mengenai harga sangat melekat dan tidak bisa dipisahkan dari kegiatan ekonomi. A. Tujuan dari penetapan harga. 1. Mencapai target usaha. 2. Mendapat laba penjual. 3. Meningkatkan dan mengembangkan produksi suatu produk atau jasa. 4. Meluaskan target pemasaran. Yang ke B, hal-hal dalam penetapan harga. 1. Bagi pedagang menengah. 2. Bagi pedagang pengecer. Sabar ya, ada kesalahan sedikit.
Yang berikut berdasarkan permintaan, Ibu minta Saudari Yuliana Wonga untuk membaca. Yuliana Wonga. Berdasarkan permintaan, cara ini digunakan seseorang produsen barang yang bisa mempengaruhi selera pelanggan dan menyesuaikan kemampuan dan kemauan pembeli. 2. Berdasarkan laba, penetapan suatu harga yang didasarkan pada keseimbangan biaya dan pendapatan. Yang ketiga, berdasarkan biaya, penetapan suatu barang yang dipengaruhi aspek penawaran atau biaya dan bukan aspek permintaan. Yang keempat, berbasis persaingan. Suatu harga yang dilakukan dengan mengikuti apa yang dilakukan pelaku ekonomi yang lain. Sudah, Ibu. Terima kasih, Saudari Yuliana. Yang berikut, cara-cara yang digunakan dalam menetapkan suatu harga. Penetapan harga yaitu suatu proses dalam setiap usaha dalam memisahkan dan menggolongkan suatu produk yang dihasilkan, baik produk baru atau produk yang telah beredar. Yang berikut produk atau barang baru. Ibu minta Saudari Grace untuk membaca. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama itu produk atau barang baru. Dalam pengenalan produk atau barang, perlu cara dalam menetapkan harga, yaitu yang pertama harga mengapung, yang kedua harga penetrasi, dan yang kedua produk yang telah beredar. Dalam siklus produksi terdapat 3 tingkat, yaitu yang pertama tingkat pertumbuhan, yang kedua tingkat kematangan, dan yang ketiga tingkat penurunan. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Saudari Grace. Baik, di sini dalam menetapkan suatu harga, seorang produsen harus memiliki pandangan dan pengetahuan yang luas mengenai keadaan suatu barang atau produk kondisi keuangan. Juga hasil dari suatu produksi, yaitu berupa laba atau keinginan yang dicapainya. Di sini ada 4 metode penetapan harga, yaitu permintaan berdasarkan biaya, berdasarkan laba, dan berdasarkan persaingan. Yang berikut ada beberapa cara atau strategi yang harus dimiliki oleh seorang produsen atau pelaku ekonomi untuk bisa mengembangkan usahanya, di antaranya yaitu 1. Menjaga kualitas dan kuantitas barang agar diminati oleh banyak konsumen, dan produknya juga sangat penting bagi seorang produsen. Baik, terima kasih. Sekian saja materi kita pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam ruang diskusi, karena di akhir pertemuan akan ada kuis. Baik, Ibu.
Silakan bergabung ke ruang diskusi masing-masing dan belajar materi yang sudah tadi Ibu jelaskan. Belajar ya anak-anak, jangan urus kepala. Baik, Ibu. Silakan belajar ya. Ini Maria. Ya. Baik. Anda bisa, Maria Paulina, silakan belajar. Ya, Ya, Ibu. Ibu. Jangan urus main HP. Ibu. Sudah belajar belum? Sudah, Ibu. Ibu. Baik, silakan keluar dari ruangan masing-masing. Kita akan melanjutkan dengan kuis. Kita lanjutkan dengan di sini ada Baik, Ibu. soal Ibu akan memberikan. Yang pertama, sebutkan dua fungsi utama harga. Yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Saya, Ibu. Baik, saudara. Silakan membaca. Dua fungsi utama harga. Yang pertama, sebagai alat bantu aktivitas. Yang kedua, penetapan harga akan memberi keuntungan bagi penjual. Sudah, Ibu. Terima kasih saudari Violata. Soal yang kedua. Sebutkan tiga bentuknya harga pasar. Mungkin ada yang bisa menjawab. Ibu berikan. Saya, Ibu. Baik, saudari Angelita. Silakan menjawab. Proses terbentuknya harga pasar yang pertama adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang kedua adanya kekuatan permintaan dan penawaran yang akan membentuk harga pasar. Dan yang ketiga adalah adanya keseimbangan atau jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawar.
Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Saudari Angelina. Yang berikut, jelaskan pengertian harga pasar. Ada yang Saya, Ibu. silakan Saudari Tolina. Pengertian harga pasar yaitu pasar adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen sebagai penawar dan konsumen sebagai permintaan. Sudah, Ibu. Terima kasih Saudari Tolina. Soal yang terakhir, sebutkan 3 tingkat dalam siklus produksi. Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Baik, Saudari. Silakan menjawab. Yang pertama ada tingkat pertumbuhan, yang kedua tingkat kematangan, dan yang ketiga tingkat penurunan. Sudah, Ibu. Terima kasih Saudari Invilata. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian saja materi pada di hari ini. Kita akan lanjut lagi minggu depan ya. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu.